Bapak, saudari-saudara yang terkasih, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan diri kita di dalam menyambut undangan Tuhan yang mengundang kita semua untuk turut ambil bagian dalam meja perjamuan kudus pada hari Minggu 2 Oktober tahun 2022, dan ini bertepatan dengan perayaan perjamuan kudus sedunia. Mari kita mengambil waktu bersama sejenak. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita dengan mendasarinya dari nats firman Tuhan yang dituliskan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7 yang demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus Allah. Demikian nas pembuka kita. Mari kita menyambut nas pembuka ini dengan menaikkan pujian. Ya Allah, ketika Engkau menciptakan dunia ini, Engkau menempatkan manusia di Taman Eden, taman yang penuh dengan keindahan. Namun, dosa telah merusak keindahan taman itu, sehingga dunia ini kemudian juga menjadi tempat yang kurang bersahabat bagi kehidupan. Ada begitu banyak kekerasan dan kekejaman terjadi, perang dan kengerian yang silih berganti. Oleh karena itu Tuhan, ketika Engkau mengundang kami dalam meja perjamuan kudus, kami ingin bersama-sama merenungkan sabda agar kami kembali diteguhkan akan makna panggilan kami sebagai pengikut yang Engkau utus untuk membawa kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Kami hendak merenungkan sabda, maka bersabdalah kepada kami ya Tuhan, dan kuatkanlah kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami siap menerima sabda, dan kami juga mohon pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami,
sehingga dosa kami tidak menjadi penghalang untuk kami boleh merenungkan sabda-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dituliskan dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 41 dan 42 yang demikian. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah firman Tuhan di dalam Yohanes 19 ayat 41 dan 42. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, ada hal yang menarik yang disajikan oleh penulis Injil Yohanes mengenai tempat perkuburan Tuhan Yesus. Kalau di dalam ketiga Injil yang lain tidak disebutkan secara spesifik di mana letak kubur Yesus itu, Injil Yohanes justru menyebutkannya dengan spesifik. Disebutkan bahwa Yesus dimakamkan di suatu taman, dan di dalam taman itulah terdapat suatu kubur baru. Jadi menurut Injil Yohanes, kuburan tempat di mana Tuhan Yesus dimakamkan ada di sebuah taman. Bagi penulis Injil Yohanes, ketika dia menuliskan bahwa tempat di mana Yesus dimakamkan ada di sebuah taman, tentu kita semua boleh mengarahkan pandangan kita, juga ingatan kita pada taman yang merujuk pada tempat di mana Tuhan Yesus mengalami pengkhianatan. Di Taman Getsemani, murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus, memberikan ciuman bukan sebagai tanda cinta kasih, melainkan cium pengkhianatan. Maka di dalam taman, di sana juga mengandung sebuah makna tragedi di mana manusia melakukan pengkhianatan, manusia melakukan kejahatan. Dan ini juga tentu mengingatkan kita pada taman yang ada di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 8, di mana taman juga menjadi tempat terjadinya tragedi kejahatan. Dan persis inilah yang dibangkitkan oleh penulis Injil Yohanes saat ia menuliskan kata taman dalam Injilnya. Penulis Injil Yohanes mengajak kita pembacanya untuk mengingat asal muasal terjadinya dosa, di mana dosa pertama itu terjadi di sebuah taman, dan di dalam taman juga terjadi pengkhianatan terhadap Sang Mesias. Maka taman yang tadinya menjadi tempat di mana manusia boleh hidup dan menikmati kehidupan, tetapi justru menjadi sebuah tempat di mana manusia kehilangan keotentikasannya, keasliannya sebagai manusia. Karena dalam taman, manusia yang diciptakan Allah dengan sangat baik itu rupanya malah berpaling dari Allah dan melakukan
kejahatan. Yang di dalam taman, penulis Injil Yohanes mencoba untuk membangkitkan ingatan kita bahwa di sanalah manusia kehilangan kemuliaannya sebagai satu-satunya makhluk yang diciptakan segambar dengan Allah. Maka ketika sekarang setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu jenazahnya hendak dibaringkan, Injil Yohanes menyebutkan bahwa jenazah Yesus itu dibaringkan di suatu taman, seolah-olah hendak menggambarkan bahwa memang taman itulah tempat yang membuat manusia menjadi mati karena dosa yang diperbuatnya. Tetapi kematian ini tidak akan berlangsung lama, sebab 3 hari kemudian Yesus akan bangkit. Yesus akan mengalahkan alam maut. Yesus akan mengalahkan kuasa dosa. Yesus menjadi tanda cinta kasih Allah kepada manusia melalui kebangkitannya di dalam taman. Atau singkatnya, di dalam taman itu Tuhan Yesus dibaringkan dalam kematian, tetapi juga sekaligus akhirnya bangkit mengalahkan maut, memproklamirkan penciptaan baru. Penulis Injil Yohanes menempatkan pemakaman Yesus di suatu taman untuk menunjukkan bahwa dosa yang dimulai di taman akan diakhiri pula di dalam taman. Dengan demikian, Yesus menjadi yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal yang menerima kehidupan baru. Dan hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yesus menjadi tipologi Adam sebagai manusia pertama yang menerima hidup baru. Dengan demikian, setiap orang percaya yang mengikut Yesus ada ciptaan baru yang tidak lagi berada di kuasa dosa, tetapi sebaliknya yang telah mendapatkan karunia kehidupan yang baru, kehidupan yang bersumber pada Yesus yang bangkit, yang kebangkitannya ada di dalam taman. Maka ini taman tidak lagi menjadi tempat dimulainya dosa, tetapi sudah dipulihkan menjadi tempat dimulainya kehidupan yang baru, seperti pada awal mula penciptaan langit dan bumi. Kebangkitan Yesus di dalam taman telah mengembalikan taman kepada keberadaannya yang semula, yaitu menjadi tempat yang indah di mana orang mendapatkan keteduhan dan kesegaran darinya. Di dalam taman itulah kehidupan bertumbuh mekar dalam keanekaragaman yang padu membentuk keindahan. Nah, penghayatan semacam inilah yang kemudian dihidupi oleh persekutuan umat beriman yang giat berjuang menyebarkan kabar baik ke seluruh penjuru dunia agar dunia ini menjadi tempat yang penuh dengan keindahan. Melalui sakramen perjamuan sedunia yang akan kita rayakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022, kita semua sebagai umat beriman diteguhkan untuk bersatu padu membuat dunia ini menjadi indah, karena memang dunia ini
yang sekarang kita sedang tinggali terkoyak-koyak dengan berbagai macam perpecahan dan perang, yang itu semua sebenarnya bersumber dari keegoisan dan keserakahan manusia. Kita dipanggil untuk membuang segala keegoisan, untuk mengikis segala keserakahan, dan untuk menyebarkan kabar baik yang kembali membuat dunia ini menjadi indah. Tak perlu muluk-muluk, kita bisa mulai dari lingkungan terdekat kita di tengah keluarga. Kita bisa membuat keluarga kita, rumah kita menjadi tempat yang nyaman, tempat yang indah untuk ditinggal. Apalagi ketika kita memasuki bulan Oktober dalam penghayatan hidup bergereja Sesinode GKJ, bulan Oktober itu ditetapkan sebagai bulan keluarga. Maka sepanjang bulan ini kita semua diajak untuk merefleksikan kembali kehidupan keluarga kita, supaya dalam rumah tangga kita sungguh-sungguh dipancarkan berbagai macam keindahan. Kita saling mencintai satu sama lain, sehingga kemudian keindahan itu pun dapat terpancar di dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Kiranya Roh Kudus selalu menolong kita. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri sesungguhnya kita tidak mampu untuk melepaskan diri dari kondisi dosa tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjadi hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari sejenak kita mengambil waktu bersatu untuk menguji diri kita masing-masing. Tuhan Allah memanggil dan mengundang kita semua untuk turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan, agar iman kita selalu dipeliharanya. Oleh karena itu, mari kita menyatakan
kesaksian iman kita, kita jawab undangan Tuhan. Bagaimana kesaksian iman dari ibu bapak, saudari, saudara? Bagi ibu bapak, saudari, saudara yang menjawab ya siap untuk mengikuti sakramen perjamuan, mari kita bersama dalam doa. Ya Allah, pandanglah kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang mati untuk menebus dosa-dosa dunia dan bangkit untuk memberikan kami kehidupan yang baru, di mana Kristus mengutus kami untuk membawa kabar baik, membuat dunia ini kembali menjadi indah. Namun kami sadar bahwa kelemahan kami, keegoisan kami, keserakahan kami seringkali menjadi penghalang untuk kami mendatangkan keindahan dalam hidup bersama. Oleh karenanya kami mohon pengampunan, dan sekaligus pula kami memohon rahmat Roh Kudus agar kami boleh dimampukan untuk dapat melakukan perbuatan baik setiap hari, perbuatan cinta kasih kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga melalui perbuatan kami kabar baik itu tersebar luaskan dan dunia ini menjadi tempat yang indah dan nyaman untuk ditinggali. Ya Allah, peliharalah iman kami melalui sakramen perjamuan, agar kami boleh terus yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan bahwa Tuhan telah menganugerahkan keselamatan kekal bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Amin. Ibadah persiapan sakramen perjamuan ini telah usai. Selamat untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu 2 Oktober tahun 2020.